Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa'ad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya, terlebih nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga nikmat rasa aman, sehingga dengan nikmat ini Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa hadir di masjid ini, tentu dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan duduk mendengarkan kajian keislaman. Semoga rangkaian amal ibadah ini Allah tulis sebagai amal soleh dan Allah gantikan dengan surganya nanti di hari kiamat. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta umat Islam yang senantiasa berusaha mengamalkan, menegakkan dan mendakwahkan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Tauhid, masuk pada bab fadlut tauhidi wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan oleh tauhid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaitan bab ini dengan bab sebelumnya adalah, jika di bab sebelumnya itu dijelaskan tentang kewajiban tauhid disertai dengan menjelaskan dan menyinggung akan makna dari dan hakikat tauhid, maka pada bab ini kita akan jelaskan tentang keutamaannya. Apa tujuannya? Agar memotivasi untuk mempelajari dan mengamalkan dan menerapkan tauhid di dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan betapa cerdasnya muallif penulis kitab ini, karena beliau menjelaskan terlebih dahulu kewajiban dan hakikat tauhid sebelum menjelaskan tentang keutamaannya. Kenapa? Karena banyak orang yang bisa jadi paham tentang keutamaan tauhid namun tidak paham tentang apa itu hakikat tauhid. Saya ulang, bisa jadi ada orang yang paham tentang keutamaan, mengerti tentang keutamaan tauhid, namun dia tidak paham, tidak tahu apa makna dan hakikat tauhid. Betapa banyak kita dapati orang yang berzikir la ilaha illallah. Kenapa dia berzikir dan mengulang-ulang ucapan la ilaha illallah? Karena dia tahu keutamaannya. Namun ternyata dia tidak faham makna tauhid, sehingga dia terjerumus di dalam kesyirikan. Kenapa dia terjerumus ke dalam kesyirikan? Sebagaimana tadi kita jelaskan, karena tidak faham, tidak tahu apa itu makna dan hakikat dari at-tauhid. Ya, nam. Kemudian mu'alif mengatakan bab fadlut tauhidi wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Huruf mim di dalam judul ini, ya, itu bisa bermakna dua. Yang pertama adalah ma-nya, ma itu wa ma yukaffiru. Ma di sini adalah ma mausuliyah atau isim mausul yang bermakna alladzi. Sehingga
dimaknai judul tersebut adalah Fadlut Tauhid walladzi yukaffiruhu minadz-dzunub. Keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan oleh tauhid. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah maknanya bisa disebut dengan ma masdariyah. Ya, sehingga maknanya adalah Fadlut Tauhid wa takfiruhu adz-dzunub. Yaitu keutamaan tauhid dan tauhid bisa menggugurkan dosa. Ya, wa hadza saniyadhar. Kata mu'alif dalam kitab Fathul Majid disebutkan, ya, maka makna yang kedua itu lebih utama. Karena kalau dibawa makna pertama bisa jadi ada persangkaan bahwasannya ada dosa yang tidak bisa digugurkan oleh tauhid. Padahal tauhid bisa menggugurkan seluruh dosa. Ya, padahal tauhid ketika direalisasikan bisa menggugurkan semua dosa. Hatta orang yang berbuat syirik, hatta orang yang kafir, ketika dia sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa akan dihapuskan sebagaimana para sahabat dahulu, mereka dulunya kafir, dulunya menyembah berhala. Ketika bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, menjadi manusia terbaik yang Allah lahirkan di muka bumi ini. Maka barang siapa yang bisa menyempurnakan tauhid, baik tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat, ya, dia menyempurnakan 3 macam tauhid ini, maka akan terhapus seluruh dosanya. Semakin tinggi kualitas tauhid seorang hamba, semakin besar potensi, ya, untuk menggugurkan dosa-dosa yang dia miliki. Saya ulang kembali. Semakin tinggi kualitas tauhid seorang hamba, semakin sempurna, semakin baik kualitas tauhid seorang, maka semakin besar potensi untuk menggugurkan dosa-dosa hamba tersebut. Maka dari judul ini penulis ingin menunjukkan 2 hal. Pertama adalah tentang keutamaan tauhid, ya, tentang keutamaan tauhid yang nanti kita akan jelaskan. Dan yang kedua adalah tauhid adalah penghapus dosa-dosa. Karena kita tahu bahwasanya keutamaan tauhid itu banyak, bukan hanya sekedar menghapus dosa. Jadi keutamaan tauhid itu banyak, bukan hanya sekedar menghapuskan dosa, akan tetapi keutamanya sangat banyak. Seperti diantaranya dengan tauhid kita akan meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tauhid Allah akan berikan, ya, ketenangan dalam kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Dengan tauhid kita akan masuk surga, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan tauhid. Bahkan dengan tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua amal ibadah kita. Maka judul bab ini termasuk atful khasi 'alal 'am. Ya, dalam kaidah disebutkan atful khasi 'alal 'am, yaitu menggandengkan yang khusus kepada yang umum. Karena pengguguran dosa oleh tauhid itu bagian salah satu bagian dari keutamaan tauhid yang banyak. Ya. Dan kenapa di sini mu'alif penulis mengkhususkan penyebutan keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid bisa menghapuskan dosa dan tidak menyebutkan keutamaan yang lain, ya, karena pentingnya yang satu ini. Ya, pentingnya tentang keutamaan tauhid, bahwasanya keutamaan tauhid menghapuskan dosa dibanding keutamaan-keutamaan yang lainnya, di mana keutamaan yang lainnya dibangun, ya, di atas terhapusnya dosa. Tidak akan mungkin orang masuk surga tanpa dihapuskan dosa. Ya, tidak akan mungkin seseorang akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad ketika memiliki dosa yang banyak. Ya, tidak akan mungkin seseorang, ya, memiliki ketenangan hidup di dunia dan di akhirat ketika memiliki dosa yang banyak. Maka keutamaan-keutamaan tauhid ini diawali dengan penghapusan dosa. Ya. Kapan seseorang bisa masuk surga? Kapan seseorang bisa meraih ketenangan kehidupan dunia dan akhirat? Semuanya ini jika telah gugur dosa-dosa dari hamba tersebut. Karena
ya, ampunan dari dosa merupakan ganjaran yang sering yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Penghapusan dosa itu sering Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga sering jadikan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan adab kita berdoa kepada Allah yang pertama adalah apa? Setelah membaca pujian dan salawat kepada Allah, hendaknya kita minta ampun terlebih dahulu. Bahkan kita selesai salat, apa yang kita baca? Minta ampun terlebih dahulu. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika selesai Fathul Mekah, apa yang disuruh oleh Allah? Ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Disuruh memuji Allah dan memohon ampun. Ya. Oleh karena itulah maka pengampunan dosa karena sebab tauhid merupakan pondasi dari semua keutamaan dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam bab ini mu'alif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala menyebutkan 5 dalil. Beliau membawakan 5 dalil mendukung tentang bab ini. Mari kita masuk pada dalil yang pertama. Qala al-mu'alif rahimallahu taala wa qaulullahi taala, dan mu'alif mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 82. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak menodai, tidak mengotori keimanannya dengan kezaliman, atau dalam tafsir disebutkan perbuatan syirik. Ulaika lahumul amnu, maka mereka itulah orang yang akan mendapatkan ketentraman di dunia dan di akhirat. Wahum muhtadun, dan merekalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa orang yang bertauhid dan tidak mencampurkan keimanannya dengan perbuatan syirik, maka baginya keamanan baik di dunia ataupun di akhirat. Baginya petunjuk di dunia dan akan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ya nam. Sebagaimana Imam Ibnu Jarir beliau mengatakan haddatsani Musanna wa syaqa bi sanadi an Rabi' ibnu Anas qala al-imanu ay al-ikhlasu lillahi wahdah. Ibnu Jarir menafsirkan makna dari iman di sini, siapa yang tidak mencampurkan keimanan, maknanya yaitu tidak mencampurkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan syirik. Artinya tauhidnya benar-benar sempurna. Ya, jadi terjauh dari perbuatan riya, terjauhkan dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Katsir fil ayah ay haula'il ladzina ahlasul ibadata lillahi wahdah wa lam yusyriku bihi syai'an humul aminuna yaumal qiyamah wal muhtaduna fid dunya wal akhirah. Makna ayat ini adalah, kata Ibnu Katsir, yaitu ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja dan mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Humul aminuna yaumal qiyamah. Siapa yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan tidak mencampurkan keikhlasannya dengan syirik, ya, maka baginya keamanan di hari kiamat nanti. Artinya ketika dia dibangkitkan dari alam kuburnya, dia sudah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dia akan melewati hisab yang mudah, kemudian dia akan melewati sirat yang gampang, dan bahkan bisa jadi dengan kesempurnaan tauhid masuk surga tanpa hisab. Ya nam. Wal muhtaduna fid dunya wal akhirah, dan mereka akan senantiasa Allah berikan petunjuk di dunia dan di akhirat. Ya nam. Allah akan berikan hidayah ini kepada mereka. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menjaga tauhid kita kepada Allah, menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai
tauhid kita ternodai dengan perbuatan syirik, baik syirkul akbar ataupun syirkul asghar. Ya, agar kita senantiasa di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Zaid bin Aslam wa Ibnu Ishaq, hadza manallahu ala fadlil qada'i baina Ibrahim wa qaumihi. Kata Zaid bin Aslam dan Ibnu Ishaq, ini menunjukkan tentang karunia Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan tentang karunia Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pemutus perselisihan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya. Jadi ayat-ayat sebelumnya, surat Al-An'am sebelum ayat 82, itu Allah mengisahkan bagaimana Nabi Ibrahim berdiskusi, berdebat, menjelaskan tauhid kepada kaumnya. Ya. Di antaranya sebagai berikut, ya. Jadi ayat ini merupakan penghujung dari ayat yang menceritakan perdebatan dari antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya yang menyembah bintang, menyembah bulan dan menyembah matahari. Jadi ini suatu karunia dari Allah sebagai bentuk hukum. Hukum yang benar adalah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am sebelumnya ayat 82 yaitu ayat 75, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard liyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan yang kami jelaskan di langit dan di bumi. Waliyakuna minal muqinin, dan kami perlihatkan kepadanya agar dia termasuk orang yang yakin. Jadi Nabi Ibrahim sebelum dia berdiskusi dan berdebat dengan kaumnya, dia telah beriman dan yakin. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat syirik. Maka pendapat yang mengatakan sebagaimana kaum filsafat mengatakan Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhannya dengan mengamati benda-benda langit, itu tidak benar. Karena di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walam takum minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu tidak pernah jatuh dalam perbuatan syirik. Ya, bahkan di antara keutamaan Nabi Ibrahim apa? Nabi Muhammad dan umatnya harus mengikuti sebagian besar ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Karena apa? Karena keutamaan, dan Allah telah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin Allah memilih seorang kekasih yang pernah jatuh dalam perbuatan syirik. Ya. Bukankah kita korban mengikuti agama Nabi Ibrahim? Bukankah kita khitan mengikuti agama Nabi Ibrahim? Bukankah kita berhaji, berumrah mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim? Makanya wajar kalau dia disebut dengan Khalilur Rahman dan Abul Anbiya, bapaknya semua nabi. Ya, bapaknya dari semua nabi. Maka sekali lagi ini bantahan kepada pendapat yang mengatakan Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhannya dengan mengamati benda-benda langit yang Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 76 sampai dengan 78. Falamma janna alaihi lailu ra'a qawqaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Maka ketika malam telah gelap dan dia melihat sebuah bintang, lalu bintang itu nampak, mereka mengatakan inilah Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Maka tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata saya tidak menyukai kepada sesuatu yang tenggelam. Begitu juga ketika bintang muncul. Ketika bulan muncul, dia mengatakan inilah Tuhanku. Kemudian setelah bulan itu tenggelam, qala la illam yahdini rabbi lakunana minal qaumidz zalimin, minal qaumidz dzalin. Seandainya jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian begitu juga ketika melihat matahari, falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Maka begitu juga ketika melihat yaitu matahari muncul dan terbit, dia mengatakan inilah Tuhanku, ini lebih besar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Maka ketika matahari itu tenggelam, Nabi Ibrahim berkata, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau sedang menjelaskan kepada kaumnya bahwasanya benda-benda yang besar tadi, bintang, bulan, matahari, tidak pantas disembah, tidak pantas menjadi Tuhan karena bisa hilang dan tidak hadir di setiap saat. Ya. Selain benda itu beredar, terbit dan tenggelam sesuai waktunya, yang menunjukkan bahwasanya benda-benda langit tersebut diatur, bukan mengatur alam semesta. Maka sesuatu yang diatur tidak layak untuk disembah. Sesuatu yang diatur tidak layak untuk disembah. Yang berhak disembah adalah zat yang mengatur alam semesta. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 79, Nabi Ibrahim mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi, ya, dan cenderung kepada agama yang benar. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas Allah Subhanahu wa taala menuntun Nabi Ibrahim untuk mengatakan wa ma ana minal musyrikin. Sekali-kali aku tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sangat jelas Nabi Ibrahim tidak pernah terjatuh dalam perbuatan syirik. Nabi Ibrahim menjelaskan kepada kaumnya bahwasanya beliau hanya menyembah Allah, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Dialah zat yang menciptakan langit dan bumi. Fataras samawati wal ard. Dialah Allah, satu-satunya zat yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang hal ini, wa hajahu qaumuhu qala atuhajjunani fillah wa qad hadani wa la akhafu ma tusyrikuna bihi illa ay yasha'a rabbi syai'an wa syaa rabbi kulla syai'in ilman afala tatadzakkarun. Dan dia dibantah oleh kaumnya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, atuhajjunani fillah, wahai kaumku, apakah kalian hendak membantah tentang Allah Subhanahu wa taala? Wa qad hadani, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepadaku. Wala akhafu ma tusyrikun, ya, dan aku tidak takut akan malapetaka dari tuhan-tuhan yang kalian sembah, illa ayyasha rabbi syai'an, ya, kecuali dikala Tuhanku yang menghendaki malapetaka itu terjadi padaku. Afala tatadzakkarun, wasi'a rabbi kulla syai'in, ya, dan ketahuilah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala Tuhanku meliputi segala sesuatu. Afala tatadzakkarun, ya, mengapa kalian tidak mau mengambil pelajaran darinya? Kemudian ayat berikutnya 91, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kaifa akhafu ma asyraktum, ya, wala takhafuna annakum asyraktum billah. Bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kalian persekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal kamu tidak menyekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujjah kepadamu. Ya. Wa ma lam yunazzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil in kuntum ta'lamun. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan hujjah agar kalian menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, manakah di antara dua golongan ini yang lebih berhak memperoleh keamanan dari Allah Subhanahu wa taala jika kalian mengetahui? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini, ayat yang kita bacakan tadi, jelas sekali bahwasanya kaumnya Nabi kaumnya Nabi Ibrahim menakut-nakuti Nabi Ibrahim dengan sembahan-sembahan yang mereka sembah agar Nabi Ibrahim tidak kualat gara-gara mencela sembahan-sembahan mereka. Ya, tetapi justru Nabi Ibrahim membantah mereka dengan menjelaskan siapa yang seharusnya ketakutan. Ya, saya atau kalian? Siapa yang lebih berhak merasa aman? Saya atau kalian? Dan ini yang terjadi hingga akhir zaman ini, ya. Bahwasanya kadang-kadang ketika kita tidak mengikuti tradisi nenek moyang, kita ditakut-takuti dengan kualat. Ya, kita ditakut-takuti dengan akan terjadinya musibah dan bencana.
Kalau anakmu tidak begini-begini, nanti kamu gini-gini, anakmu akan begini dan begini. Ya. Dan ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Kalau anakmu nanti area-areanya tidak dipendam, ya, tidak dikasih lampu, ya, dan tidak dikasih pulpen, tidak dikasih buku, anakmu akan bodoh, katanya begitu. Apa kaitannya? Dan ini sering kita dengar tradisi-tradisi nenek moyang kita ketika tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan kita tinggalkan, kita diancam, ditakut-takuti oleh orang-orang tua kita. Kadang seperti itu. Dan ini ternyata terjadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika Nabi Ibrahim menjelaskan tentang tauhid kepada kaumnya menakut-nakuti, ya, akan terjadi kualat, terjadi bencana kepada Nabi Ibrahim. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab ancaman orang-orang kafir tadi dengan ayat ini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, sesungguhnya orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan perbuatan syirik, ulaika lahumul amnu, mereka justru yang akan mendapatkan keamanan dari Allah. Bukan orang yang menyembah selain Allah, bukan orang yang menyekutukan Allah. Orang yang tenang hidupnya, orang yang tentram hidupnya di dunia dan di akhirat, ya, adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, wahum muhtadun. Ya, maka mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka benar ucapan Zaid bin Aslam dan Ibnu Ishaq bahwasanya ayat ini hadza manallahu ala faslil qada'i baina Ibrahim wa qaumihi. Ayat ini menjelaskan tentang keputusan yang tepat, ya, antara debatnya Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, maksud dari zalim dalam ayat ini adalah syirik. Bukan zalim yaitu seorang menzalimi dirinya dan perbuatan maksiat seperti mabuk, judi, ya. Namun yang dimaksudkan di sini adalah perbuatan syirik. Hal ini ditunjukkan oleh konteks ayat karena Nabi Ibrahim sedang menjelaskan perbandingan antara syirik dan tauhid. Ya, dari ayat-ayat sebelumnya Nabi Ibrahim sedang menjelaskan tentang apa itu syirik dan apa itu tauhid. Maka ini yang ditunjukkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, ya, di mana Abdullah bin Mas'ud menceritakan, lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, syaqqa 'ala sahabah, ya, syaqqa dzalika 'alal muslimin. Ketika turun ayat ini, yaitu surat Al-An'am ayat 82 ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Para sahabat merasa galau, ya, para sahabat merasa berat. Ya, para sahabat merasa berat. Faqalu ya Rasulullah ayyuna la yadzlimu nafsahu. Ya Rasulullah sallam, siapa yang tidak pernah berbuat zalim? Siapa yang tidak pernah menzalimi dirinya? Siapa yang tidak pernah berbuat maksiat ya Rasulullah sallam? Qala laisa dzalika. Bukan itu maksudnya wahai para sahabat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama huwa syirkul. Ya, sesungguhnya zalim dalam ayat ini ulaikal, ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Makna zulmin di sini adalah apa? Syirik. Ya, siapa yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan perbuatan syirik, ya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan hal tersebut, merekalah orang yang mendapatkan ketentraman di dunia dan di akhirat dan orang yang mendapatkan petunjuk. Alam tasma'u ma qala Luqman libnihi. Bukankah kalian mendengar nasihat Luqman kepada anaknya? Wa huwa ya'idu, di saat Luqman memberikan wasiat ini kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik karena syirik itu la dzulmun adzim, kezaliman yang sangat besar. Ya, kezaliman yang sangat besar. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 3360 dan juga nomor 3429. Di dalam kitab Fathul Majid yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Al-Syekh, di sini banyak sekali hadis-hadis yang beliau bawakan yang mendukung tentang hal ini. Bahwasanya terjadi kegelisahan, terjadi, ya, merasa berat para sahabat akan ayat ini. Kenapa? Karena tidak paham tafsir dari ayat ini. Maka Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan makna dari zulm di sini, yaitu apa? Syirku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di mana para sahabat memahami secara bahasa bahwasanya zulmun di sini adalah bidzulmin, ya, dengan nakirah, di mana konteks dalam kaidah bahasa Arab, dalam kaidah tafsir dan juga dalam kaidah usul, ya, kalimat penafian, ya, di mana kalimat penafian, nakirah dalam kalimat penafian akan memberikan faidah makna secara umum. Artinya semua zalim. Ya, apa itu zalim? Saya jelaskan sebelum kita lanjutkan. Zalim itu maknanya wad'u syai' fi ghairi maudhihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim. Ya, seperti ini kopiah kita letakkan di kaki, kita gunakan di kaki, ini zalim. Ya. Atau kita menggunakan sandal ditaruh di kepala, ya, itu zalim. Ya, itu zalim. Karena tidak pada tempatnya. Ya. Kemudian zalim dibagi menjadi tiga. Zalim dibagi menjadi tiga. Zalim yang pertama adalah zalim kepada Allah. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalim kepada Allah itu adalah perbuatan syirik yang sudah kita jelaskan di sini, ya, innasyirka la dzulmun adzim. Zalim yang paling besar, zalim yang paling berbahaya, ya, jika orang meninggal tanpa bertaubat akan masuk neraka, yaitu zalim kepada Allah, yaitu menyembah selain Allah. Kenapa? Wad'u syai' fi ghairi maudhi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, di mana menyembah itu tempatnya harus diberikan kepada Allah, namun diberikan kepada yang lain. Padahal Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan rezeki kepada dia, justru dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kita sampaikan, kita ambil contoh Qiyasul Aulawi, ini suatu contoh yang dunia saja. Ya. Ketika ada orang tua memiliki anak, dibesarkan, diberikan pakaian, sakit diobati. Ketika dewasa dia tidak mau berbakti kepadanya, dia hanya berbakti kepada tetangga misalkan. Kira-kira orang tua marah atau tidak? Tentu marah. Ya Allah aula wa aula, Allah lebih lagi. Ya Allah lebih aula wa aula. Ini contoh manusia saja. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, makanya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, namun Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Ya, enam. Syirik yang kedua yaitu dzulmul abdu li ghairihi. Seorang hamba menzalimi orang lain. Ya, seorang hamba yang menzalimi orang lain. Ya, misalkan mengambil mangga tetangga. Ya, di mana bukan milik dia, dia ambil. Ya, ini zalim karena bukan haknya. Ya, tidak meletakkan hak pada tempatnya, di mana hak tetangga dia ambil tanpa izin. Ini zalim. Ya, orang hutang ya enggak bayar. Kan banyak Pak orang hutang enggak bayar. Ya. Apalagi nipu orang. Apalagi nipu orang yang terbaru keluarga umroh, ya, dia membawa uang 900 juta sedangkan jemaah yang lainnya diterlantarkan. Nah, ini yang lagi ramai itu. Ya, ini termasuk perbuatan zalim. Mendolimi orang lain. Ya, nam. Dan orang yang mendolimi orang lain kalau tidak minta maaf akan kena hadis al-muflis. Ya, orang yang rugi. Gimana dia di dunia beribadah dengan ibadah yang banyak. Namun, ya, ketika hendak dimasukkan ke dalam surga, banyak orang yang mengadu. Di dunia dia qatala hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza. Dia mengambil hak orang lain, dia pernah memukul orang lain, dia pernah melakukan kedzaliman kepada orang lain, dan dia tidak pernah minta maaf kepada orang yang dizalimi. Ya, dan banyak orang yang mengadu sehingga pahala ibadahnya Allah ambil diberikan kepada orang yang terzalimi. Makanya hati-hati yang pernah melakukan kedzaliman, ya, terlebih orang yang memiliki jabatan atau memiliki kekuasaan, ya, seorang tuan rumah atau tuan di rumahnya dia punya pembantu, punya supir, hati-hati dengan kedzaliman ini. Ya, seorang pejabat mendolimi bawahannya, hati-hati. Seorang pemangku jabatan kebijakan, seorang polisi, seorang tentara mendolimi orang di bawahnya. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Karena akan kena hadis ini. Kemudian kalau sudah habis pahalanya dan orang yang terdolimi masih banyak, dosa orang terdolimi akan diberikan orang yang melakukan kedzaliman. Ya, sehingga yang tadinya hendak masuk surga, turihat finnar. Justru Allah Subhanahu wa taala lemparkan dia ke dalam neraka. Gara-gara apa? Perbuatan zalim. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW, ya, ittaqu dzulma fa inna dzulma yaumul qiyamah. Hati-hati dengan perbuatan zalim.
Perbuatan zalim inilah kezaliman, ya kegelapan di hari kiamat. Dan beliau mewanti-wanti juga, ittaqu da'watal mazlum fa inna laisa baina wa bainallahi hijab. Hati-hati kalian akan doanya orang terzalimi. Karena doanya orang terzalimi itu tanpa penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sakit kita ya karena kita pernah melakukan kedzaliman dan orang yang kita dzalimi mendoakan kita sakit. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Ya, bisa jadi sakit kita karena perbuatan zalim yang kita lakukan. Sehingga doanya orang terzalim itu mustajabah. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan walau kana kafiron walau kana fasikon. Walaupun yang berdoa itu orang kafir, walaupun yang berdoa itu orang ya fasik, pelaku maksiat, kalau dia dizalimi, Allah bisa menjawab doa tersebut. Maka kita pun kepada orang kafir, kepada orang non muslim enggak boleh berbuat zalim. Ya, enggak boleh berbuat zalim. Ini harus kita perhatikan. Kalau pernah melakukan kezaliman kepada tetangga, kepada teman, kepada bawahan, segera minta maaf sebelum apa? Malam yughargir, sebelum nyawa di tenggorokan. Sebelum apa? Wafat. Ya, agar kita tidak termasuk orang yang muflis tadi. Kemudian kedzalim yang ketiga adalah dzulmul abduli nafsihi. Seseorang mendolimi dirinya sendiri. Ya, seseorang mendolimi dirinya sendiri. Yaitu dengan apa? Dengan maksiat. Contoh, dia mabuk. Ya, dia mabuk. Dia mendolimi dirinya. Di mana jiwanya, badannya itu harus diberikan makanan yang baik. Bukan diberikan minuman keras yang menghilangkan akalnya. Ya, badannya diberikan makanan yang baik, ya bukan dengan pakai narkoba, pakai ekstasi, ya, di mana zat-zat ini merusak tubuh dan merusak akal sehat, sehingga dia menjadi tidak sehat. Dan saya baca terbaru di satu daerah 90% orang gila itu gara-gara apa? Narkoba dan minuman keras. Ya, ada satu kota saya baca, saya nggak sebutkan kotanya. Ada satu kota, coba dicek nanti di internet kalau mau lihat. Ada satu kota diteliti oleh peneliti bahwasanya 90% orang gila yang di kota itu gara-gara ekstasi, gara-gara narkoba, gara-gara minuman keras. Dan sering kita dengar berita banyak orang meninggal gara-gara minuman keras, ya. Banyak orang meninggal gara-gara minuman keras. Pesta miras meninggal semuanya. Iya, makanya dalam Islam itu dilarang hal-hal yang merusak tubuh kita, hal yang merusak diri kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sedikit selesaikan ayat ini. Ya, jadi itu 3 zalim. Zalim yang paling besar adalah zalim yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, para sahabat memahami bahwasanya dimaksudkan di dalam ayat ini adalah zalim yang mencakup 3 jenis ini. Zalim kepada Allah, zalim kepada sesama manusia, zalim kepada diri sendiri. Namun Nabi tidak menyalahkan pemahaman mereka secara lughawi, secara bahasa. Ya. Bahwasanya nakirah jika dalam konteks kalimat penafian maka memberikan faedah secara umum, artinya semua kezaliman masuk dalam konteks ini. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya yang dimaksudkan dengan lafaz umum di sini adalah itlaqul am yuridu bil khas. Ya, keumuman, namun yang dimaksudkan adalah kekhususan, lafaz yang khusus. Ya, karena ada dalil yang lain, yaitu apa? Perkataan Luqman yang dibawakan oleh beliau. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Sehingga zalim di sini maknanya adalah asyirik. Ya, zalim di sini maknanya adalah asyirik. Di mana keumuman tadi yang asalnya umum, ya, terfokus hanya pada keumuman syirik. Ya, karena syirik juga ada syirikul akbar, ada syirikul asghar. Syirik juga ada macam-macamnya. Maka barang siapa yang bisa terhindar dari segala bentuk kesyirikan, maka dia akan mendapatkan al-amnu al-mutlaq, yaitu keamanan yang sempurna. Siapa yang terhindar dari perbuatan syirik dengan segala bentuk macamnya, saya ulang kembali, siapa yang bisa terhindar dari segala bentuk syirik, ya, dia akan mendapatkan al-amnu mutlaq, keamanan yang sempurna. Yaitu apa? Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ya, sebagaimana hadis Ukasah yang mengatakan ud'uni ya Rasulullah sallam. Ya, engkau doakan aku ya Rasulullah, termasuk dari golongan tersebut, yaitu masuk surga tanpa hisab. Serta mendapatkan hidayah yang sempurna.
dan sejauh mana dia terjerumus dalam kesyirikan, maka sejauh itu pula keamanannya akan semakin berkurang. Ya, jika seorang hamba jatuh dalam syirkul akbar, ya dia akan masuk neraka, kekal selama-lamanya. Ya. Kalau dia terjatuh dalam syirkul asghar dan belum bertaubat ketika meninggal dunia, dia masuk neraka, namun tidak selama-lamanya. Ya, dia akan masuk neraka namun tidak selama-lamanya. Jadi sejauh apa perbuatan syiriknya, sejauh itulah jaminan keamanan, jaminan keselamatan dari Allah akan semakin berkurang. Jika jatuh dalam syirkul akbar, Allah akan cabut segala jaminan keselamatan dia. Jika jatuh dalam syirkul asghar, Allah akan cabut keamanannya namun tidak selama-lamanya. Ya, dia masuk neraka, namun ketika habis dosanya, bersih dosanya, bisa jadi Allah maafkan, Allah angkat ke dalam surga. Ya, bahkan para ulama juga mengatakan, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya maksiat itu bisa terjatuh dalam syirkul asghar. Sehingga barang siapa yang meyakini, barang siapa yang semakin terjerumus dalam kemaksiatan, ya, atau dalam syirkul asghar, maka dia tidak mendapatkan al-amnu mutlak. Yaitu dia tidak akan mendapatkan keamanan yang sempurna. Akan tetapi dia jika selamat dari syirkul akbar, dia akan mendapatkan mutlakul aman. Apa perbedaan amrul mutlak dan mutlakul aman? Yaitu dia terjamin bebas dari kekal di neraka. Jadi kalau dia terbebas yang sudah saya sampaikan tadi, kalau dia tidak melakukan syirkul akbar dan syirkul asghar, semua jenis syirik dia tinggalkan, dia mendapatkan amnul mutlak, keamanan yang sempurna, artinya dia akan masuk surga. Ya, bahkan bisa masuk surga tanpa hisab. Namun orang yang terbebas dari syirkul akbar namun tidak terbebas dari syirkul asghar dan termasuk maksiat, dia hanya akan mendapatkan mutlakul aman. Asal dia tidak terjatuh dalam syirkul akbar. Artinya apa? Dia terjamin tidak kekal di neraka. Dia masuk neraka namun tidak kekal. Paham di sini? Ya, artinya ini perbedaan antara syirkul akbar dan syirkul asghar. Syirkul akbar seseorang akan mendapatkan mutlak amanul mutlak, keamanan yang sempurna, artinya dia akan masuk surga. Pasti masuk surga. Ya, pasti masuk surga jika terbebas dari segala jenis syirik. Mau akbar, mau asghar, ya, mau syirkul akbar, mau syirkul asghar, dia tidak pernah melakukan. Kalaupun seandainya melakukan, dia bertaubat, dia akan mendapatkan amnul mutlak, keamanan yang sempurna, artinya masuk surga tanpa masuk neraka. Adapun orang yang bebas dari syirkul akbar, dia tidak menyekutukan Allah dalam ibadah, namun dia jatuh dalam syirkul asghar seperti riya. Ketika ibadah dia niatnya riya, ingin dipuji, sum'ah, ingin ketika bersedekah supaya namanya digembar-gemborkan, ya, dipanggil-panggil oleh Pak DKM contohnya, dia melakukan riya, dia hanya mendapatkan apa? Dia akan masuk neraka namun tidak kekal di neraka. Dia tidak kekal di neraka. Ya, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini mengenai ayat ini jadi sangat jelas. Ya, hadis ayat ini, ayat surat Al-An'am ayat 82, Allah menjamin siapa saja yang tidak jatuh dalam perbuatan syirik, Allah akan jamin kehidupan di dunia dan ketenangan, dan dijamin di akhirat akan masuk surga, dan Allah akan berikan petunjuk. Ini satu keutamaan tauhid yang hendaknya kita jaga tauhid kita agar mendapatkan dan kita termasuk ayat ini. Demikian kajian yang bisa kita sampaikan. Ya, semoga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, terus semangat untuk belajar akidah, belajar tauhid, ya, agar kita bisa menjaga akidah kita, menjaga tauhid kita, terlebih kita hidup di akhir zaman. Ya, setiap saat fenomena-fenomena aneh hadir di tengah-tengah kita. Ketika seseorang tidak memiliki pondasi akidah yang kuat, tidak memiliki pondasi tauhid yang benar, dia mudah tergoyahkan dan terbawa arus fitnah yang ada di akhir zaman ini. Demikian kajian yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada satu hal, dua hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Fal yatafaddal mashkura. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Bismillah. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menyampaikan ada 3 tidak mendolimi. Di dalam bangsa Indonesia ini sekarang sangat
dahsyat sekali kaum muslimin terjajah dengan ekonomi. Yang menjalankan perekonomian ini adalah orang-orang mata sipit. Apakah ini termasuk tidak mendolimi, Ustaz? Perubahan-perubahan ekonomi sekarang contohnya nanti ada perkiraan apa benar atau tidak masih gas mau ditiadakan, akan diganti dengan listrik. Nah, ini kan termasuk, kalau secara pribadi kami mendolimi kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'azirul muslimin rahimakumullah. Ya, apa yang terjadi di akhir zaman ini atau apa yang terjadi di negara kita khususnya ini, maka itulah yang terjadi. Artinya apa? Artinya penentu kebijakan, para pejabat yang kita tunjuk atau para pejabat yang mereka memiliki kekuasaan, maka sekali lagi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan diminta tanggung jawab oleh Allah nanti dari kiamat. Ya, jadi pemimpin itu akan diminta tanggung jawabnya ketika dia menentukan kebijakan. Niat dia apa? Niat dia menentukan kebijakan itu apa? Apakah ingin memperjuangkan atau ingin mementingkan kepentingan para eligator atau orang-orang yang punya uang, atau ingin membela rakyat? Maka kembali kepada niat pemimpin itu. Ketika pemimpin itu niatnya membela atau mementingkan kepentingan para pemilik uang, ya dia mendolimi rakyat. Jelas dia mendolimi, dan kita nggak tahu. Ya, walaupun ada indikator-indikator, ya, namun kita tidak bisa menebak apa yang ada dalam hati seseorang. Ya, dan itulah yang terjadi. Ya, itu yang terjadi yang sudah dinaskan oleh Rasulullah SAW, di mana di akhir zaman ini, ya, ketika ilmu itu semakin berkurang, para ulama banyak meninggal, ya, akan diangkatlah orang-orang jahil memiliki atau menjabat kedudukan. Kan di negara kita ini asal punya uang bisa jadi pejabat, kan Pak? Nggak usah sekolah tinggi-tinggi, kalau punya uang bisa jadi pejabat. Itu yang terjadi. Bukan kepada ilmu yang benar, bukan kepada pemahaman yang benar, sehingga yang terjadi seperti ini. Yang terjadi seperti ini. Ya, kita yang memilih, ya, rakyat yang memilih. Maka penting bagi kita untuk senantiasa terus belajar agar tidak salah memilih pemimpin. Ya, mari kita terus belajar ilmu agama. Seandainya semua rakyat Indonesia ini mau belajar, mau duduk di majelis ilmu yang benar, mau belajar akidah yang benar, belajar tauhid yang benar, ya, maka insya Allah, ya, Allah akan berikan pemimpin yang baik. Ya, Allah akan berikan pemimpin yang baik. Sebagaimana apa yang terjadi di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Para rakyatnya mengeluh, "Wahai Ali, kenapa di zamanmu banyak terjadi masalah, banyak terjadi problematika?" Ya, apa kata Imam Ali radhiyallahu anhu? Karena kok di zaman Nabi Muhammad semuanya enak, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar semuanya aman. Kenapa di zamanmu begini parah? Ya, maka Ali menjawab, di zaman Nabi Muhammad, di zaman Abu Bakar dan Umar, ya, rakyatnya seperti saya, rakyatnya seperti Ali radhiyallahu anhu, para sahabat yang mulia. Makanya wajar aman, wajar bagus. Ya, namun di zaman ini saya memimpin rakyatnya seperti kalian. Rakyatnya seperti kalian. Jadi pemimpin yang kita pilih ya cerminan kita itu sendiri. Ya, maka untuk merubah hal-hal yang negatif di tengah-tengah masyarakat kita atau di tengah-tengah umarok kita, yuk kita rakyatnya yang belajar. Rakyatnya terus belajar agar kita tidak salah pemimpin, agar pemimpin itu adil, agar pemimpin itu tidak zalim. Dan walaupun pemimpin itu zalim, selama dia orang Islam, maka alangkah baiknya kita doakan Allah berikan petunjuk kepada pemimpin kita. Sehingga seorang ulama, kalau nggak salah Fudail bin Iyad, saya lupa namanya, dia ditanya, dia berkata, seandainya aku punya satu doa yang mustajabah, aku akan doakan pemimpin itu agar dapat hidayah, agar menjadi pemimpin yang adil. Kemudian dia ditanya, kenapa itu niatmu, apa itu tujuanmu? Karena kalau doa itu untuk saya, ya, saya berdoa untuk diri saya, mustajabah untuk saya, itu maslahatnya, kepentingannya, kebaikannya hanya untukku. Tapi kalau seandainya doa itu mustajabah dan aku doakan para pemimpin dan pemimpin menjadi baik, pemimpin menjadi dapat hidayah, pemimpin menjadi adil, semua rakyat akan mendapatkan manfaat. Ya, semua rakyat akan mendapatkan manfaat. Maka mari kita doakan pemimpin-pemimpin kita, semoga Allah berikan hidayah. Ya, mari kita doakan pemimpin-pemimpin kita, Allah berikan hidayah. Dan hendaknya para khutbah, para khatib, ya, para imam Jumat,
hendaknya di dalam khutbah-khutbah mereka senantiasa mendoakan pemimpin-pemimpin mereka. Ya, ketika semua umat Islam mendoakan pemimpin, semoga apa yang sudah kita pilih ini Allah berikan hidayah. Ya, Allah berikan hidayah. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Ya, tidak ada sesuatu yang mustahil. Wallahu a'lamu bissawab. Ya, nah. Demikian. Ada lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan mengampuni Bapak Ustadz dan seluruh kaum muslimin pada umumnya. Amin ya Rabb. Di sini tadi dibahas tentang keamanan yang sempurna, yaitu dengan mendapatkan masuk surga tanpa hisab, dengan syarat tidak pernah melakukan syirkul akbar dan syirkul asgor. Apakah kita apabila kita pernah melakukan kayak syirik asgor seperti ria atau apa, kemudian kita bertaubat, kita masih bisa masuk dalam kategori tersebut, atau kategori ini memang yang mereka yang sama sekali tidak pernah melakukan hal tersebut sepanjang hidupnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apakah kalau kita pernah terjatuh dalam syirkul asghar, misal bahkan mungkin syirkul akbar, kemudian kita bertaubat kepada Allah, apakah kita tidak akan mendapatkan amnul mutlak, yaitu keamanan yang sempurna, yaitu masuk surga? Maka bisa mendapatkan amnul mutlak kalau kita bertaubat dan benar-benar taubatan nasuha. Bukankah dahulu para sahabat Nabi mereka dulunya kafir? Bukankah mereka dahulu menyembah berhala? Ya, bukankah Umar radhiyallahu an juga seperti itu? Namun ketika beliau bertaubat dengan taubatan nasuha, dia masuk Islam, dia berjuang membela agama Allah, dia bertauhid dengan tauhid yang benar, tauhid yang kuat, ya, sehingga digelar Al-Faruq, ya, al-farqu bainal batil wal haq, pembeda antara kebenaran dan kebatilan, sampai setan pun ketika bertemu dengan beliau, setan pun takut. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Apa yang kita jelaskan bahwasanya tauhid akan menghapus segala dosa itu benar. Ya, buktinya para sahabat. Maka siapapun yang pernah terjatuh dalam syirkul akbar, syirkul asghar, selama dia mau bertaubat kepada Allah dan mengakui kesalahannya dan memperbaiki hidupnya, maka dia akan mendapatkan amnul mutlak. Hanya saja mungkin dihisab. Ya, karena memang seseorang itu, sebagaimana sudah sering saya sampaikan, kondisi manusia nanti dari kiamat itu ada 4. Ada yang masuk surga tanpa hisab, ya, yang ciri-cirinya adalah wa ala rabbihim yatawakkalun wa la yatatayyarun wa la yakwun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak pernah minta diruqyah, mereka tidak melakukan tatayur, ya, percaya dengan suara burung gagak ada orang yang mati, ya, tidak pernah melakukan itu, dan mereka tawakalnya sempurna kepada Allah, tidak pernah ke dukun, tidak pernah ke hal-hal yang menyelisih tauhid dia. Mereka lah masuk surga tanpa hisab, sehingga Ukasa mendoakan, ya Allah, ya Rasulullah SAW, doakan aku termasuk golongan itu. Maka Nabi Muhammad mengatakan anta minhum, kamu termasuk golongan itu, karena Nabi Muhammad tahu Ukasa tidak pernah melakukan itu. Maka ketika ada sahabat yang lain minta, apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak ingin menyakiti sahabat yang meminta tadi, namun beliau menjawab sabakoka Ukasa. Ini uslub Nabi Muhammad, betapa sayangnya beliau kepada para sahabat. Engkau telah didahului oleh Ukasa, artinya kuotanya, ya, terbatas, ya, didahului oleh Ukasa. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, orang masuk surga tanpa dihisab. Dan pada dasarnya dalam kaidah semua manusia pasti akan dihisab. Bahkan Nabi pun akan dihisab. Hanya orang-orang tertentu yang tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang cirinya sudah kita sebutkan tadi. Ya, sehingga dia masuk surga, termasuk orang yang tadi yang jatuh dalam perbuatan syirik, jatuh dalam perbuatan syirkul asghar, syirkul akbar, maksiat, dan dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka dia akan masuk surga, ya, walaupun dengan hisab. Ya, bukankah para sahabat seperti itu, mereka masuk surga? Ya, Kemudian yang ketiga, kondisi orang yang dia dihisab namun masuk neraka, tapi tidak kekal. Itu contohnya adalah orang yang banyak maksiat dan jatuh dalam syirkul asghar tadi. Dia masuk neraka, dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak kekal. Ya, kemudian mereka nanti ketika dosanya terhapus semua, maka mereka akan bisa masuk surga, di mana ada hadis yang dikenal dengan jahannamiyun yang mungkin sudah pernah kita sampaikan.
Ya, Jahannamiyun itu siapa? Jahannamiyun itu adalah mereka yang Allah masukkan ke dalam neraka Jahannam dengan dosa-dosa yang banyak, kemudian mereka memiliki keimanan dan memiliki tauhid, ya, sehingga Allah menyuruh malaikat untuk melihat ciri-ciri mereka, ya, hatinya bersih, ada titik keimanan, sehingga diangkat oleh malaikat dan dicelupkan ke dalam sungai di surga, ya, dan kemudian bersih dan mereka dimasukkan dalam surga. Ketika di surga, di dahi mereka ada bekas hitamnya, bekas siksa neraka Jahannam. Sehingga penghuni surga mengatakan, mereka menyebut nama dengan Jahannamiyun, ya, para mantan penghuni neraka Jahannam. Ini yang ketiga. Ya, sehingga mereka pun berdoa, ya Allah, tolong hapuskan tanda ini. Sehingga Allah pun hapuskan tanda tersebut. Ya, nah. Jadi ada orang yang masuk neraka dahulu disiksa karena dosa dan maksiatnya, karena syirkul asgharnya, namun dia tidak pernah jatuh dalam syirkul akbar, ya, bisa masuk neraka Jahannam. Ya, kalau tidak bertaubat tadi, ya, intinya tidak bertaubat. Dan yang keempat, yang terakhir adalah orang yang masuk neraka, dihisab dulu masuk neraka dan kekal di neraka. Tentunya adalah orang-orang musyrik, ya, orang-orang kafir atau umat Islam yang jatuh dalam syirkul akbar. Maka hati-hati. Walaupun kita sudah bersyahadat, ingat, syahadat itu bisa batal kalau kita jatuh dalam syirkul akbar. Jangan dikira kalau orang sudah bersyahadat itu pasti dijamin masuk surga. Tidak. Ya, tergantung kita, akidah kita, tauhid kita, apakah selama hidup pernah jatuh dalam syirkul akbar dan terjerumus dalam syirkul akbar. Kalau pernah dan tidak sadar dan dia tidak bertaubat, ya dia kekal di neraka. Walaupun salatnya banyak, walaupun puasanya tidak pernah ditinggalkan, walaupun umrah berkali-kali, walaupun haji berpuluh-puluh kali, kalau pernah jatuh dalam syirkul akbar dan dia tidak taubat kepada Allah, maka dia termasuk kelompok yang keempat, kekal di neraka selama-lamanya. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, ada lagi? Cukup ya. Terakhir, ya, nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam. Iya. saya ingin tanya, manusia itu kan ada yang pintar karena dia belajar. Bagaimana manusia umat Islam yang tidak mau belajar menuntut ilmu? Kemudian apakah ini masuk juga dalam menzolimi diri sendiri? Mohon petunjuknya, Ustaz. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita harus yakin dan faham bahwasanya tidak ada seorang manusia pun lahir dalam keadaan berilmu. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kalian, melahirkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'ah, tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah berikan kepada kalian berupa pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini sangat jelas, tidak ada satupun orang yang lahir dalam keadaan pandai. Tidak ada satupun orang yang lahir dalam keadaan cerdas. Illa man rahimallah, kecuali mungkin Allah berikan sedikit keutamaan seperti Nabi Isa alaihissalam yang bisa bicara dengan ketika bayi, kan begitu kan? Inam. Maka hendaknya setiap kita wajib menuntut ilmu. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin." Ketika seorang tidak mau belajar, berarti dia mendapat dosa, dan dosa itu bagian dari kedzaliman. Berarti orang yang tidak mau belajar menuntut ilmu, dia zalim kepada diri sendiri. Karena pada dasarnya setiap kita itu akan menjadi penghuni surga. Bukankah nenek moyang kita dahulu tinggalnya di surga? Dan kita akan kembali ke sana. Kapan itu? Kalau kita seperti Nabi Adam, yaitu telah dia berdosa, dia bertaubat dan ibadah kepada Allah dengan baik dan benar. Ibadah yang baik dan benar tidak akan mungkin tercapai tanpa menuntut ilmu. Ada nggak orang bisa sholat tanpa belajar? Katanya ilmu laduni begitu. Ilmu laduni aja dia belajar, kan begitu kan? Tidak ada. Fa inna ahadukum la yuladu aliman fa innal ilma bita'allum. Seorang di antara kalian tidak lahir dalam keadaan berilmu, dan ilmu diraih dengan belajar. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Siapa yang lahir ke dunia, dia mengaku Islam, tidak mau belajar sama sekali, dia berbuat zalim kepada dirinya. Ya, karena
jasad kita butuh makan. Makanan jasad itu adalah nasi, ya, ayam, ya, ubi, gorengan dan selain sebagainya. Hati juga butuh makanan. Dan makanan hati adalah ilmu. Makanan hati adalah ilmu. Ketika hati tidak disirami dengan makanan yang benar, tidak diberi nutrisi yang baik, hati akan hitam, ya, summa qasat qulubuhum. Hati akan gelap, hati akan hitam, ya, bahkan akan menjadi sesat kita. Ya, balhum adhal kal anam balhum adhal. Bahkan kita seperti binatang, bahkan bisa lebih sesat dibanding binatang. Kenapa itu terjadi? Gara-gara tidak belajar dan tidak memiliki ilmu. Ya, Allah ibaratkan kita seperti binatang. Orang yang enggak punya ilmu agama, yang tidak mau menuntut ilmu, bahkan melakukan perbuatan dosa dan maksiat, ya, maka mereka itu kal anam, mereka seperti binatang, ya, balhum adhal, bahkan lebih sesat dibandingkan binatang. Begitu. Nah, jadi menuntut ilmu wajib. Orang yang tidak mau menuntut ilmu, dia zalim. Ya, dia zalim. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, ya, karena hak akal kita, hak jasad kita adalah selamat dari siksa neraka. Dan selamat dari siksa neraka tidak akan mungkin diraih kecuali yaitu dengan ilmu. Oleh karena itulah Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Mangdum Hanuniyahnya beliau mengatakan wal jahlu daun qatilun. Ya, bodoh itulah penyakit yang mematikan. Ya, bisa mengantarkan orang ke neraka. Wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafaqani. Ya, dan obat dari dua perkara tersebut adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, dua perkara yang disepakati, nasun minal Qur'ani au minas sunnati, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Wa tabibu daka al-alimur rabbani. Dan yang bisa menjelaskan Al-Qur'an dan Sunnah, dokternya itu adalah seorang alim yang rabbani, seorang ulama yang dia rabbani, yang itu mendidik umat, mengajak ke dalam surga. Ya, jadi bagaimana mungkin kita bisa paham Al-Qur'an dan Sunnah tanpa mau belajar? Dan belajarnya pun bukan ke sembarang orang. Sehingga Syekh Imam Qayyim mengatakan tabibu dzaka al-alim rabbani. Ya, yang bisa menjelaskan Al-Qur'an dan Sunnah adalah seorang alim, seorang yang memiliki ilmu, yang rabbani, yang niatnya dia berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Ini yang harus kita pahami. Jadi adalah bodoh itu penyakit, dan penyakit itu bisa sembuh kenapa? Dengan menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk kaum muslimin, dan semoga kita termasuk orang yang istiqomah dan mendapatkan keutamaan, ya, masuk dalam surat yang kita baca tadi, itu surat Al-An'am, ya, dan kita mendapatkan ketenangan hidup di dunia dan di akhirat, dan kita senantiasa di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana, ya, yang kita jelaskan, ya, tentang dalil yang pertama surat Al-An'am ayat 82 tadi. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid.